Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saintis, kita bertemu lagi dengan materi kita hari ini yaitu tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Pengamatan objek dengan menggunakan indera merupakan kegiatan yang penting untuk menghasilkan deskripsi suatu benda. Akan tetapi, seringkali pengamatan seperti itu tidak cukup. Kalian memerlukan pengamatan yang memberikan hasil yang pasti ketika dikomunikasikan kepada orang lain. Contohnya, pernahkah kamu pergi ke penjahit untuk minta dibuatkan baju? Bagaimana penjahit dapat membuatkan baju dengan ukuran yang tepat? Semua peristiwa di atas terkait dengan kegiatan pengukuran. Mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam IPA. Contohnya, kamu hendak mendeskripsikan suatu benda. Misalnya dirimu, kemungkinan besar kamu akan menyertakan tinggi badan, umur, massa tubuh, dan lain sebagainya. Tinggi badan merupakan sesuatu yang dapat diukur. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut dengan besaran. Sehingga, mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Contohnya, saat kamu melakukan pengukuran panjang meja dengan jengkalmu. Dengan demikian, kamu harus membandingkan panjang meja dengan panjang jengkalmu. Jengkalmu digunakan sebagai satuan pengukuran. Misalnya, hasil pengukurannya yaitu panjang meja sama dengan 10 jengkal. Amatilah benda di sekitarmu, misalnya jeruk, atau misalnya mangga. Tuliskan ide sebanyak-banyaknya besaran apa yang dapat diukur pada benda tersebut. Tuliskan juga besaran apa yang tidak dapat diukur. Kalian diskusikan dengan teman atau gurumu atau juga bisa diskusikan dengan orang tuamu. Apakah besaran yang menurut kamu tidak dapat diukur tersebut pada suatu saat dapat diukur? Tuliskan hasil diskusimu ke dalam tabel berikut. Apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Ciri-ciri besaran fisika yaitu dapat diukur, memiliki satuan, dan dinyatakan dengan angka. Dalam IPA, kita mengenal besaran-besaran. Contohnya adalah besaran pokok, besaran turunan, besaran vektor, ataupun besaran skalar. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok yaitu besaran yang satuannya didefinisikan. Besaran pokok ada 3, yaitu panjang, massa, dan waktu. Akan Ibu jelaskan satu persatu ya. Panjang. Dalam IPA, panjang menyatakan jarak antara 2 titik. Misalnya, panjang papan tulis adalah jarak antara titik pada ujung-ujung papan tulis. Mengapa panjang harus diukur? Coba kalian diskusikan ya. Panjang menggunakan satuan dasar atau satuan internasional meter atau M. 1 meter standar baku sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299.792.458 sekon. Massa. Setiap benda tersusun dari materi. Jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda disebut dengan massa benda. Dalam kehidupan sehari-hari, orang menggunakan istilah berat untuk massa. Namun sesungguhnya, massa tidak sama dengan berat. Massa suatu benda ditentukan oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Sebaliknya, berat sangat bergantung pada kedudukan di mana benda tersebut berada. Dalam SI, massa menggunakan satuan dasar kilogram, sedangkan berat menggunakan satuan newton. Waktu. Waktu adalah selang antara 2 kejadian atau 2 peristiwa. Misalnya, waktu hidup seseorang dimulai sejak ia dilahirkan hingga meninggal.
Waktu perjalanan diukur sejak mulai bergerak sampai dengan akhir gerakan atau berhenti. Waktu dapat diukur dengan jam tangan atau stopwatch. Berikut ini adalah besaran pokok dengan satuan dalam Sistem Internasional atau SI. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama adalah panjang, satuannya meter, massa, satuannya kilogram, waktu, satuannya detik, suhu, satuannya Kelvin, kuat arus, satuannya ampere, jumlah zat, satuannya mol, dan intensitas cahaya, satuannya adalah kandela. Coba kerjakan soal berikut. Arum diminta ibunya untuk membeli beras di warung. Penjaga warung menimbang beras menggunakan anak timbangan 1 kg dan 250 gram. Sebutkan A. Alat ukur yang digunakan. B. Apakah yang dilakukan penjaga warung dalam pengukuran tersebut? C. Apakah yang diukur, berat atau massa? D. Sebutkan nama besaran, nilai besaran yang diukur, dan satuannya. Dalam besaran panjang, kalian bisa menggunakan alat ukur penggaris, jangka sorong, dan juga mikrometer sekrup. Penggaris ketelitiannya 0,1 cm, sedangkan jangka sorong ketelitiannya 0,01 cm. Sedangkan mikrometer sekrup ketelitiannya sampai 0,001 cm. Ini adalah jangka sorong. Ini adalah mikrometer sekrup. Massa tidak sama dengan berat. Massa benda ditentukan oleh kandungan materinya. Sebaliknya, berat sangat bergantung pada kedudukan di mana benda tersebut berada. Mengapa? Karena benda akan memiliki gravitasi yang berbeda di tempat yang berbeda. Sebagai contoh, saat astronot berada di bulan, beratnya tinggal 1/6 dari berat dia saat di bumi. Massa suatu benda dapat diukur dengan neraca lengan, sedangkan berat diukur dengan neraca pegas. Neraca lengan dan neraca pegas termasuk jenis neraca mekanik. Sekarang, banyak digunakan jenis neraca lain yang lebih praktis, yaitu neraca digital. Pada neraca digital, hasil pengukuran massa langsung dapat diketahui karena muncul dalam bentuk angka dan satuan. Ini adalah gambar astronot pada saat dia di bulan dan pada saat dia di bumi. Perhatikan baik-baik, pada saat astronot berada di bumi, massanya 120 kg, sama dengan massa pada saat dia berada di bulan. Tetapi lihat beratnya, pada saat dia di bumi, beratnya adalah 120 kali 10, sama dengan 1200 Newton. 10 dari mana, Bu? 10 itu adalah gaya gravitasi bumi. Sedangkan kalian lihat di bulan, beratnya si astronot hanya 200 Newton. Kenapa seperti itu? Ya, karena gaya gravitasi bulan hanya 1/6 dari gaya gravitasi bumi. Ini adalah gambar neraca pegas dan neraca lengan. Satuan SI untuk waktu adalah detik atau sekon. Kalian bisa mengukurnya dengan menggunakan jam atau stopwatch. Besaran-besaran yang dapat diukur selain 7 besaran pokok adalah termasuk besaran turunan. Disebut besaran turunan karena besaran-besaran tersebut dapat diturunkan dari besaran-besaran pokok. Misalnya, luas ruang kelasmu. Jika ruang kelasmu berbentuk persegi, maka luasnya merupakan hasil perkalian panjang dengan lebar. Perhatikan bahwa panjang dan lebar merupakan besaran pokok panjang. Dalam SI, panjang diukur dengan satuan meter, luas dalam SI memiliki satuan meter kali meter atau meter per segi. Contoh besaran turunan yang lainnya adalah volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan.
Konsentrasi larutan merupakan perbandingan antara massa zat terlarut dengan volume pelarut. Di sini ada contoh soal. Adit membuat larutan gula dengan mencampur 5 gram gula ke dalam 250 ml air atau pelarut. Tentukan konsentrasi larutan gula tersebut. Jadi konsentrasi larutannya adalah 5 gram per 250 ml. Sehingga jawabannya konsentrasi larutan tersebut adalah 0,02 gram per mililiter. Contoh lain dari besaran turunan adalah laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan adalah perbandingan antara tinggi akhir dikurangi tinggi awal dibagi waktu. Contoh soal, tinggi tanaman kacang hijau di minggu pertama 2 cm. Pertumbuhannya di minggu kedua adalah 4 cm. Berapa laju pertumbuhan tanaman kacang hijau tersebut? Jawabnya adalah 4 cm dikurangi 2 cm dibagi 2 minggu. Jadi, laju pertumbuhannya adalah 1 cm per minggu. Terima kasih, selamat belajar. Jika ada hal-hal yang belum kamu pahami, boleh kalian diskusikan dengan guru atau dengan orang tuamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.